aplikasi yang akan kita buat ini fungsinya untuk pemasaran, yaitu aplikasi sebagai pemasaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau absen dulu ya beberapa. Nah, Aditya, Aldi, Alin, Anissa, Adi, Budi, Jepnudi, Dini, Egis, Egisna, Kirsa, Ilham, Ilma, Fikri, Lala, Galwi, Megdon, Muhammad Fadil, Muhammad Gilang, Muhammad Ajwan, Muhammad Jannah, Muhammad Yusuf Andika, Nita, Fadila, Nafli, Rahma, Ramadhani, Rini Nanti, Nopi Sugara, Siti Julia, Hujan, Vila, Yusuf Maulana. Kita akan membuat aplikasi yang biasa digunakan di sebuah toko ataupun warung-warung. Misalnya kita mau membuat aplikasi pembayaran kasir. Nah, dari pembayaran kasir ini ada beberapa aplikasi yang memang harus menyediakan sebagai pembayaran. Contoh, ada inputan, ada proses, dan ada outputnya. Dari inputan ini, data apa yang akan diinputkan? Menurut teman-teman di sini, data apa yang akan diinputkan? Dari pembayaran kaset, sekilas pembayaran kaset. Nominal. Terus apa lagi? Barang jumlah barang. Harga barang, jumlah barang. Apa lagi? Dan misalnya saya sebagai kasir, saya akan melayani pembeli. Otomatis kan dari data itu outputnya apa? Pernah nggak kita pernah ke Alfa nih, kita beli ada stoknya. Nah, dari stok itu kita mendapatkan informasi. Di mana informasi itu menjelaskan bahwa pertama total harga yang dibeli. Nama barangnya dulu ya. Nama barangnya kita beli barang apa. Terus yang kedua harga barangnya. Harga barangnya. Terus yang ketiga jumlah barangnya. Ya kan, jumlah barangnya. Berarti yang keempat total barangnya, total harganya ya kan. Nah, dari total harga ini kita mendapatkan prosesnya apa? Misalnya total harga itu sama dengan dari apa kali apa? Jumlah barang kali harga. Jumlah barang dikali harga. Jadi kalau misalnya harganya 1.000, saya beli 10, maka total yang harus dibayarkan 10.000. Nah, aplikasi yang akan kita buat itu seperti itu, aplikasi pembayaran kasir. Nah, pertama untuk membuat aplikasi, kita harus membuatkan database dulu. Di sini ada yang tahu pengertian database? Database yang biasa, database itu istilahnya penyimpanan database, penyimpanan data secara sistematis dan terstruktur. Jadi jika kita menyimpan data, maka si data itu harus bisa secara cepat ketika diperlukan muncul secara aktual, atau misalnya tidak ada yang namanya kesalahan. Contohnya, kita mau simpan data untuk pembayaran ongkos atau pembayaran kasir, maka nominal, nama barang, jumlah barang itu tersimpan dari data. Yang pertama, kita akan buat database-nya. Saya minta perwakilan dari kelas 12 dan kelas 1 untuk ke depan. Kita akan praktek membuat database untuk pembayaran aplikasi kasir. Silakan yang mau ke depan. Jalan boleh, silakan jalan. Nanti jalan akan membuat database untuk pembayaran aplikasi kasir.
Nah, yang pertama kita buka adalah apa dulu? Yang pertama untuk membuka Exam. exam dulu kan ya. Exam yang kita aktifkan. Apache dan MySQL yang kita aktifkan. Untuk Apache dan MySQL kita aktifkan. Kemudian kita buka aplikasi web browsernya. Kita buka aplikasi web browsernya. Kemudian di web browser kita ketikkan localhost garis miring ya, localhost garis miring php admin. Nah, di sini kita akan membuat basis data atau database. Kira-kira nama yang tepat untuk aplikasi pembayaran kasir, nama database apa? Pembayaran kasir. Nah, dari aturan database ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Pembayaran di bawah underscore. Akan dibuat nama database-nya pembayaran underscore kasir. Nah, untuk tabel, kita namanya kan database-nya pembayaran kasir. Untuk tabel dari kasir ini, kita mau penjualan barang. Pertama, tabel barang. Apa saja data dari tabel barang itu? Nama barang. Nama barang sudah pasti. Kita ini dulu ya, kita rincikan dulu. Nama barang satu, Jumlah barang. jumlah barang, harga barang. Ada lagi? Kalau total harga kita pisahkan di pembayaran kan ya. Ini untuk data barang saja. Satu, nama barang, total barang, harga barang atau jumlah barang atau harga barang. Terus ada lagi Diskon, Pak? diskon enggak? Ini untuk data barang. Berarti cuma 3 dulu ya? Iya, Pak. Berarti tabelnya barang untuk kolomnya jumlah kolomnya 4. Sekarang kita tambahkan satu ID. Iya. Nah, untuk ID ini, kolom ID kita harus pakai apa? Ada ini untuk ID primary key, kita harus pakai primary key. Kenapa primary key? Ada yang tahu primary key? Tidak sama, Pak. Agar tidak sama, agar tidak terjadi duplikat data. Iya. Agar tidak sama. Kalau pertama ID, yang kedua nama barang, jumlah barang, harga barang. Betul kata Cecep tadi, agar tidak sama, artinya setiap inputan agar tidak terjadi duplikat data. Iya. Nama barang mungkin bisa sama, jumlahnya bisa sama, harga mungkin bisa Beda. sama, tapi yang membedakan itu ID. Barang A dan barang B mungkin harga dan totalnya sama, tapi yang membedakan itu ID. Nah, kita bahas satu-satu lagi. Untuk ID itu tipe datanya Integer. integer, karena hanya menggunakan angka. Untuk nama barang kita tipe datanya apa? Baca, karena barang ini bisa menggunakan teks ataupun angka. Nah, kita pakai angka. Nah, untuk jumlah barang, kenapa baca? Jumlah barang kita mau pakai jumlah integer ya, dari 0 sampai 100 kan Iya, kita iya. angka. Harga barang Integer. integer.
Nah ini nanti akan kita buatkan format rupiah. Nah setelah itu kita simpan. Nah untuk value atau nilainya kita masukkan. Untuk ID kita kosongkan. Untuk ID, nama barangnya, value-nya kita isi. Terserah mau berapa, misalnya 30. ya atau berapa. Ya. Harga barangnya 33, boleh silakan. Setelah itu kita simpan. Tabel barang sudah dibuat, saatnya satu lagi. Ada nggak? Menurut teman-teman ada nggak tabel untuk dalam kasir ini, pembayaran aplikasi kasir? Ada berapa tabel? Yang pertama tabel barang. Yang kedua ada lagi ya? Tabel harga. Tabel harga itu masuknya ke tabel barang. Ya Keluar kan? masuk barang. Hah? Keluar masuk barang. Bayaran. Berarti pembayaran kan ya? Kita pembayaran. Kita buat tabel baru namanya pembayaran. Ya. Nah, pembayaran ini tabel ya, fungsinya untuk menampung semua pembayaran. Misalnya ikutan pembayaran. Dari tabel pembayaran ini ada beberapa data yang harus disimpan. Jadi pembayaran ini fungsinya sebagai output datanya. Contoh, dari stuk kasir Alfamart kita nyari ini, nyari outputnya apa saja di stuk itu apa saja. Yang pertama tanggal, tanggal. Ya. Terus yang kedua hari. Kita bisa langsungkan tanggal dengan hari ya. Ya. Terus ada lagi di kasir itu ya, biasa di Alfa atau Indomaret di stoknya suka ada Jam. QR. nama kasirnya. Terus apa lagi? Jam. Jam. Nah, kita kan ada tanggal, ada jam, waktu ya. Terus nama kasirnya. Apalagi kira-kira dari stok itu, dari stok yang biasa kita belanja nih ke Alfa atau ke Indomaret, kita suka dikasih stokannya. Statusnya sukses. Terus apa lagi? Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan? Kita mau menampilkan di stok itu tanggal, waktu atau jam, terus nama barang yang kita beli. Kita gitu loh, biar sesuai yang kita beli itu apa, yang keluar di stok itu apa. Berarti nama barangnya. Terus yang ketiga, jumlah barangnya. Jangan sampai gini, kita beli 3, di stoknya dituliskan 4. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus teliti dulu. Nama barang, jumlah barang, terus harganya kan. Harga yang harus kita bayarkan itu berapa? Harga barangnya, terus ada lagi total harga barang. Jadi harga satuannya misalnya 10.000, kalau saya beli 5, nah totalnya itu berapa? Terus ada lagi kembaliannya, nah itu. Kalau uang kita pas berarti di situ nggak ada kembalian. Kalau ada kembalian, di situ ada tulisan uang kembaliannya berapa. Berarti di tabel ini apa saja yang kita ikutkan? Yang pertama ID dulu ya, kita bentuk ID. Yang kedua tanggal atau waktu? Tanggal, terus yang kedua, nah tanggal ini kita bisa buatkan di program. Dari tanggal kita bisa mendapatkan waktu, kita juga bisa mendapatkan hari. Jadi untuk tanggal kita bisa di tanggal saja. Ya, terus untuk setelahnya barang kan ya, nama barangnya, nama barang.
nama barang, Jumlah barang. Harga. harga barangnya. Berarti harga satu unitnya. Oke. Nama, harga, Jumlah barang. apa? Jumlah. Jumlah, Barang. jumlah barangnya. Ada lagi? Total. Berarti tanggal, waktu, bulan, yang lain apa tadi? Nama hasilnya? Oh, kembaliannya dulu, kembalian. Terus ada lagi nama hasilnya. Kembalian. Nama hasil. Nah, kenapa kita harus kasih nama hasil di output struk kita? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Mungkin ada yang paham gitu. Jadi kenapa sih di struk itu selalu ada nama hasilnya? Biar apa sih si nama hasil itu yang dimasuki di struk? Bukti kerja kan Pak? Apa? Bukti kerja. Bukti kerja. Ada lagi? Bisa jadi CR. Nah, alasannya kenapa di setiap struk pembelian atau penjualan selalu di bawahnya ada nama hasilnya atau nama si pembeli dan si penjual, agar kalau misalnya kita ada kendala, kita gampang nyari pegawainya. Misalnya nama hasilnya Aji. Nah, Aji ini ada kesalahan dari inputan barang. Yang saya belinya 10, diinputkannya jadi 11. Nah, karena saya tahu di struknya ada namanya Haji, maka saya cari nama Haji. Kemarin saya tanggal sekian, waktunya jam sekian, kasirnya namanya Haji, saya melakukan transaksi barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya beli. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau misalnya nama kasirnya tidak dikasih tahu di struknya, ada 10 kasir, lalu kita mau komplain, Bingung. kita pasti bingung. Mana yang kemarin yang melayani kita dari transaksi pembelian itu siapa? Kita pasti bingung. Makanya untuk antisipasinya kita masukkan nama kasir. Jadi kalau ada nama kasirnya kita enak, oh ini namanya ada. Nah ini dibuatkan nanti secara sistematis di aplikasi. Kita buatnya database. Kita ulang lagi ya. Pertama ID, tanggal, nama barang, harga barang, jumlah barang, total, kembaliannya, nama hasilnya. Untuk ID kita buatkan seperti biasa, kita buat auto, nah, duplicate dibuatkan. Untuk tanggal, tipe datanya apa? Date. Date. Nama barang? Acah. Nama barang kita buat acah. Untuk value-nya atau panjang nilainya itu bebas. Mau 50, mau 100. Harga barang kita buat integer, jumlah barangnya kita integer, total barangnya integer, kembalian integer. Nama hasilnya? Acah. Terus untuk panjang atau nilainya kita bisa isi. Setelah itu sifat. Kita tinggal sifat. Nah, sudah ada 2 tabel dari database ini. Silakan untuk teman-teman semua, silakan dikerjakan. Nanti kita akan cek satu-satu. Sesuai contoh yang tadi sudah dijelaskan ya.
ini kira-kira ada yang mau ditayangkan? Atau yang mau ditayangkan kira-kira? Ada? Silakan yang mau bertanya. Nanya. Ya, silakan mau bertanya. Materi ini. Saya fungsi apa sih nama barang itu atau tipe datanya apa sih itu? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pak, Ya, silakan Cel. kenapa kembalian jenis ini apa Pak? Filenya integer. Kenapa tabel pembalian atau kolom pembalian Ya. tipenya harus integer? Nah, Nah, karena integer itu untuk angka, nanti kita akan buatkan kembalian itu berupa angka seperti nominal. Makanya semua tidak mengandung huruf atau kata, kita menggunakan angka. Nah, di programnya nanti kita bisa setting. Karena kembalian itu untuk nominal rupiah, berarti dia harus berupa integer. Nah, silakan yang mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Prakteknya sudah? Sudah dikerjakan? Sudah. Ya? Ada kesulitan? Ada nggak? Kesulitan? Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan buatkan program. Kenapa harus buat database dulu? Karena database ini sebagai fondasi, sebagai awal. Aplikasi kita tidak akan aman jika database kita mudah untuk diketahui orang lain. Atau misalnya mudah rentan sekali terjadinya kebocoran data. Maka database kita diusahakan harus memiliki sistem yang terbaik. Misalnya kayak tadi. Nanti di program kita akan buatkan passwordnya agar semua orang mampu masuk ke aplikasi. Ya mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.